kalau beli buah di supermarket, ambil aja satu. Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Nina Berta. Ni hao ma. Hari ini aku mau sharing ke kalian resep membuat mooncake. Nah, mooncake ini pastinya kita bikin adonan kulitnya dulu. Di sini ada tepung, protein sedang atau serbaguna ya. Nah, ini kita bikin kubah di tengahnya, terus kita masukin golden syrup. Ini namanya golden syrup, emang khusus bikin mooncake. Oh ya, mooncake ini tuh berasal dari negara tirai bambu atau negeri China. Nah, sebentar lagi mau festival mooncake kan? Jatuhnya di bulan September nanti nih, tanggal 21 2001. Kalau aku lihat dari Google sih gitu. Terus, kalau golden sirupnya udah, ini kita masukin minyak. Bisa pakai minyak kacang atau minyak wijen atau minyak apa aja sih sebenarnya yang teman-teman punya. Cuma biasanya traditionally pakai minyak kacang biar wangi. Berikutnya kita masukin air abu nih. Nah, air abu ini untuk bikin kulitnya itu nanti kenyal. Aku pernah sih coba pakai air, cuma kayak jadi benyek gitu. Oke, ini sekarang udah masuk semuanya. Kita akan aduk nih. Nah, ini diaduknya tuh harus dari tengah ya. Soalnya kalau nggak dari tengah, nanti bisa gumpal gitu loh. Dan ini tepung serbagunanya harus teman-teman ayak dulu ya. Jadi ini memang harus sabar prosesnya. Nah, festival kue bulan ini atau mooncake festival itu emang dirayainnya tuh setahun sekali aja. Jadi ini istilah kata kayak hari raya selain Imlek yang masyarakat China rayain. Tapi di Indonesia juga tradisinya udah kayak gitu, udah ada untuk merayakan ini. Makanya kita belajar bikin. Nah, makna merayakan festival kue bulan ini tuh sebenarnya untuk menyambut musim gugur, terus sama kayak rasa terima kasih gitu loh sama Tuhan atas hasil panen yang didapat. Nah, biasanya tuh kalau orang keturunan Tionghoa nih kalau lagi festival kue bulan gini tuh ngumpul-ngumpul bareng. Karena juga ada maknanya kayak kesejahteraan, reuni keluarga gitu. Makanya bentuknya tuh bundar. Nah, ini udah hampir tercampur rata nih bahan-bahannya. Cuman di awal teman-teman akan lihat teksturnya itu seperti seolah-olah kering. Tapi jangan ditambahin air atau jangan ditambahin air abunya lagi ya. Karena ini sekarang mau kita istirahatkan kurang lebih selama 10 menit. Abis itu teksturnya udah jadi lebih lembut dan nice banget, oke? Ini adonan yang udah jadi tercampur kayak gitu ya. Ditutup. Jangan kena udara nanti kering, apalagi kalau di AC. Nah, ini kita tunggu selama 10 menit, habis itu baru kita bentuk. Sambil nunggu kulitnya, di sini aku udah siapin pasta kacang. Ini aku pakai pasta kacang merah. Nah, mooncake itu tuh banyak banget ya. Kamu bisa pasta kacang merah, pasta kacang lotus yang dikasih pandan, itu macam-macam. Dan ini udah ditimbang 50 gram. Ada kacang almond panggang juga, sama nanti tengahnya akan aku isi dengan telur bebek, tapi ini udah dipanggang ya, dipanggang 180 derajat Celcius selama 10 menit aja. Oke? Ini pasta kacangnya kita masukin sama kacang almond dulu. Nanti untuk resep sama gramasi lengkapnya, rasionya akan ada di description box ya. Jadi jangan lupa nih subscribe, like, dan komen video ini kalau kamu suka dan bagiin. Siapa tahu kamu bisa jualan mooncake loh, lumayan loh banyak yang cari. Dan kalau beli mahal juga deh. Nah, ini kayak gini. Ini sesuai selera aja ya untuk kacangnya. Kalau udah kayak gini, kamu gepengin. Terus kayak dibikin mangkok. Oke. Kita masukin nih telur bebeknya tadi. Oh, di tengah. Tuh, jangan lupa ini telur bebeknya udah dipanggang ya. Nanti suhu dan detailnya aku taruh di description box. Tuh ditempel-tempelin kacang. Usahain pokoknya telur bebeknya itu di tengah biar pas dibelah tuh bagus. Tuh, gampang kan? Kalau udah kayak gini, ini disisihkan sambil kita lanjutin lagi, bikin lagi sampai 4. Hari ini aku bikin 4.
Ngomong-ngomong, pasta kacang ini aku beli jadi. Jadi tuh di pasaran udah banyak banget, teman-teman bisa beli jadi pasta kacang. Kalau mau bikin sendiri bisa sih, tapi aku sebenarnya nggak saranin. Cuma nanti next time kalau misalkan aku share, ya teman-teman bisa coba resepnya nanti di YouTube kalau misalkan aku bikin. Cuma aku saranin teman-teman beli aja deh, soalnya berat banget ngaduknya. Oke? Nah, ini udah di rest 10 menit. Kita cek teksturnya. Tuh ya, dia udah lembek tuh. Cuman ini teman-teman perhatiin ya. Kalau aku geser seperti ini, nah, ini masih kelihatan kasar kayak apa ya? Adonan cookies biasa. Nah, ini sekarang kita timbang dulu 30 gram ya. Ya, kita belah dan kita timbang 30 gram. Pokoknya jadi 4. Kita timbang 30 gram. Ini harus exact ya, harus tepat. Kalau nggak nanti ukuran mooncake-nya juga nggak bagus. Kita timbang semuanya. Oke. Dibuletin, yang udah ditimbang dibuletin. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman perhatiin dari tadi, kok aku ngapain sih pakai plastik ini? Plastik ini tuh plastik buah. Teman-teman bisa beli di e-commerce atau misalkan kalau beli buah di supermarket, ambil aja satu. Gitu. Enggak, maksudnya jangan diambil. Maksudnya kan teman-teman beli buah tuh. Nah, itu jangan dibuang kantongnya, pakai aja gitu. Kalau ambil nyolong dong. Jangan. Nah, ini udah 30 gram. Nah, ini kan ada sisa. Sisanya ini aku mau warnain pakai pewarna hitam. Ini aku pakai charcoal, bambu charcoal. Ini teman-teman juga bisa cari di e-commerce. Jadi tinggal digini-giniin aja nih. Nah, ini pakainya nggak usah banyak-banyak karena udah hitam banget ya. Ini diulen-ulen sampai rata, oke? Pokoknya sampai rata. Oke, jadi ini kulitnya semua yang warna original sama yang warna hitam udah ready. Yuk sekarang kita mulai bungkus ininya, bean paste-nya, kacangnya tadi kita mau bungkus. Nah, untuk cetakannya sendiri ini juga banyak, teman-teman bisa beli di e-commerce lah ya sekarang, ya kan? Ini tinggal dipasang gini tuh. Terus kalau udah nyangkut diputer, maksudnya diputer sampai nyangkut gitu ya. Nah, ini jadi kayak gitu. Oke, ini ada tulisannya juga di sini. Kalau kelihatan nggak sih, ini 100 gram. Jadi hari ini kita mau bikin mooncake yang beratnya 100 gram. Oke, kita mulai cetak. Oke, sekarang saatnya kita mau bungkus si pasta kacangnya yang tadi udah dikasih almond sama telur kuning bebek ya di tengahnya, jangan lupa. Nah, ini aku ambil satu, sisanya aku mau tutup supaya nggak kering. Oke, caranya sekarang ini teman-teman lihat ya, tuh masih kasar. Jadi ini diulenin dulu sampai halus. Diulenin dulu sampai halus, sampai minyaknya keluar. Nanti teman-teman lihat dia akan mulai mengkilap dan mulai liat ya, mulai liat. Nah, kalau udah dirasa halus, teman-teman cek lagi nih. Tuh. Lihat, udah beda kan? Waktu aku geser, dia udah kayak nurut gitu loh. Oke, nah ini udah siap untuk kita jadiin bungkus. Tuh, udah lembut kelihatan ya, udah bisa ditarik terpanjang gitu, oke? Jadi sebelum kita mau bungkus harus diulen, ingat jangan lupa. Nah, ini kan tadi yang sisa hitam, ini kita ambil sedikit aja karena disisain buat teman-teman yang lain di sini. Nah, ini kalau udah licin juga, tuh kita templokin aja langsung di sini, set. Terus dipelintir, ditwist, tuh. Kayak gitu ya. Jadi dia membuat pattern yang abstrak. Jadi di sini sebenarnya nggak ada ilmu pastinya sih. Yang penting patternnya abstrak supaya marble. Tapi kalau teman-teman nggak mau marble, nggak masalah. Ini digepengin. Gepenginnya jangan terlalu lebar ya. Tuh, asal udah kayak gini aja nih kan, udah cukup. Ini kita angkat. Kita angkat slowly. Ini teman-teman bisa pilih. Mau pilih motif yang mana? Kalau aku kayaknya yang ini aja karena lebih kelihatan banyak itemnya, oke?
Berarti yang motif pilihan kita menghadap di telapak tangan ya, karena mau bungkusnya ke arah atas. Ini sekarang kita masukin. Nah tuh, jangan lupa pakai sarung tangannya yang bahan vinil supaya nggak lengket. Tuh, pelan-pelan ditemplokin dulu kayak gini ya. Ini red bean paste-nya teman-teman akan lebih mudah kalau dimasukin dulu ke chiller. Jadi nggak lembek ya, ini masih agak-agak dingin gitu, padat-padat. Nah ini gerakannya tinggal dinaik-naikin gini tuh, digeser-geser ke atas ya. Ini sambil aku puter, sambil aku geser tuh, geser pelan-pelan nih. Jadi tuh bagus kan, cakep. Terus lagi maju, geser pakai jempol, isiannya ditekan pakai telunjuk, kulitnya digeser pakai jempol. Tuh. Sambil yang tangan kanannya puter, terus kayak gitu. Oke? Kalau ada yang bolong atau nggak ketutup, nggak masalah, nanti bisa ditambel atau bisa digeser. Kalau udah ketutup semua seperti ini, sekarang saatnya dibikin jadi bola. Nah, dibikin jadi bola. Ini nanti teman-teman juga bisa pick a side. Lihat mana marble-nya yang cakep. Nah, ini sebelah sini kan. Oke, ini udah cakep ya. Sekarang saatnya kita cetak. Nah, caranya kita cetak. Ini aku udah siapin loyang kayak gini. Ini udah diminyakin tapi tipis aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kita taruh dulu pattern yang kita mau di atas. Kita siapin cetakannya, tapi jangan lupa nih kasih tepung. Nih, ya, tuh. Supaya nggak lengket. Pokoknya semua kasih tepung dalamnya. Abis itu kayak diketok gini nih, biar tepungnya turun. Tuh. Jadi tepungnya nggak ada yang gumpel nanti ya, nggak ada yang kebanyakan. Nah, kalau udah kayak gini, udah tipis semua. Sekarang kita tepungin mooncake-nya yang tadi udah dibuletin. Ini kita tepungin, tapi tipis-tipis aja ya. Tipis-tipis aja. Karena kalau kebanyakan nanti mooncake kamu kayak berjamur. Ini kan udah tipis-tipis. Sekarang kita langsung tutup seperti ini. Tekan, up. Tangan kiri pegang di bawah supaya dia nggak jalan kemana-mana. Tangan yang kanan ini tekan ya. 1, 2, 3. Kita tekan sampai bawah yang kencang. And then selesai. Kalau udah selesai, ini saatnya kita mau angkat ya. Angkat, nanti langsung kelihatan hasilnya. Kalau udah kayak gini, ini sisa tepungnya bisa dibersihin. Di brush gitu, biar nggak terlalu banyak ya. Pinggirnya juga. Berikutnya kita ulangin ya, sampai semuanya tuh habis. Tadi ada 4. Gimana? Bentuknya nggak susah kan? Karena udah ada cetakannya. Nah sekarang ini saatnya dipanggang di suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Nah ini harus disesuaikan dengan oven teman masing-masing ya. Kalau aku sih pakainya di 175. Jadi pokoknya antara 170 atau sampai 180, tapi jangan kepanasan. Nah ini akan dipanggang totalnya 25 menit. 10 menit pertama kita panggang, habis itu dikeluarin biar dingin. Nah, 10 menit berikutnya dipanggang lagi, habis selesai 10 menit kedua, dikeluarin lagi, dibiarin dingin, dan dikasih egg wash. Nah, nanti aku kasih tahu resep egg wash-nya. Setelah dikasih egg wash, kita panggang lagi di 5 menit terakhir. Jadi deh.
Nah, teman-teman, ini adalah penampakan mooncake yang udah dipanggang 2 kali ya. 10 menit pertama dibiarkan dingin, 10 menit kedua dibiarkan dingin. Nah, ini hasilnya. Terus, kalau udah 2 kali 10 menit, ini dikasih egg wash. Resep lengkapnya ada di description box. Ini tuh cuma kuning telur, kecap asin, air, dan garam sama minyak ya. Ini kita celup pakai brush kecil. Terus ini tuh nggak boleh banyak-banyak. Jadi digituin dulu di pinggiran mangkuknya, baru di brush gitu. Pokoknya nggak boleh banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak, patternnya udah cantik-cantik ketutup telur ya, jadi kayak telur dadar. Tipis-tipis aja tuh. Ya. Nah ini aku nggak semuanya dikasih egg wash. Jadi ada bagian nanti yang shiny, ada bagian yang enggak, jadi lebih cantik gitu ya. Kita lanjutin. Sekarang udah cantik, udah shiny, saatnya kita panggang 5 menit aja. Ini udah jadi. Udah tinggal ditunggu dingin, terus nanti aku mau hias pakai gold leaf juga. Nah, kamu harus tahu nih, mooncake ini kalau udah mateng atau baru mateng, lebih enak tuh dimakan 2 hari setelahnya, supaya kulitnya jadi soft, jadi kenyal, terus rasanya udah ngeresep sama mengkilap karena minyaknya juga keluar. Oke? Sekarang kita hias pakai gold leaf ya, ini angkatnya pelan-pelan aja, karena nih mahal dan sensitif nih tuh ya, kita gitu-gitu, nggak harus ini ya, biar kesannya keren aja gitu. Gimana nih? Tertarik nggak untuk praktek di rumah? Coba ya, cobain dulu. Manis, gurih, dan kulit luarnya itu juga wangi banget. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau mau tanya-tanya, langsung aja ya. Thanks for watching. Bye-bye.